Sobat Lokataru, kali ini saya kedatangan tamu, seorang rekan saya dari Publish What You Pay Indonesia, koordinator nasional dari Publish What You Pay Indonesia, gerakan pendorong transparansi di industri ekstraktif, Arianto Nugroho. Terima kasih Mas. Selamat datang di Sofa Merah. Wih, Sofa Merah berarti kursi panas ya Mas? Bukan kursi panas, kursi nyaman. Kursi nyaman ya? Untuk kita bicara. Nah, Ri, selamat datang ya di Lokataru. Terima kasih Mas. Bincang-bincang soal kebijakan, kadang kita ngomong juga soal hukum, kita juga soal isu-isu yang menurut kita penting untuk diperbincangkan. Nah, kali ini yang paling penting juga menurut saya berbicara soal G20 atau Presidensi Indonesia tahun 2022 ini ya. Sepanjang tahun sebagai Presiden G20. Dan proses pertama, agenda-agenda pertama sudah dimulai Januari yang lalu ya? Betul. Oke. Nah, salah satu agenda dari G20 itu kan terkait dengan pemberantasan korupsi ya? Nah, ini isu yang menurut saya mungkin agak menarik ya. Maksud saya gini, kita tahu ya setengahnya anggota G20 termasuk Indonesia itu ranking persepsi korupsinya, indeks persepsi korupsinya itu di bawah 50 Mas. Di bawah 50, jelek-jelek gitu. 40%. Iya, bahkan ya, termasuk beberapa negara yang kita tahu tidak demokratis dan memang korup. Ya. Yang beberapa ada oligark banyak ya, Rusia termasuk di situ, Afrika Selatan dan yang lain-lain. Nah, pertanyaan saya, apa sih yang diharapkan dari G20 kalau kita bicara soal anti korupsi? Ya, gini Mas. Yang pertama saya ucapkan terima kasih sudah sebuah kebanggaan saya bisa hadir di forum ini, di meja santai ini ya, di Sofa Merah. Menarik karena kalau kita bicara soal G20, highlight utamanya adalah ekonomi, makro, pasca pandemi, dan mungkin yang lagi in adalah tentang transisi energi. Oh, transisi energi. Transisi energi. Okay. Jadi banyak forum-forum G20 pasti ngomongin soal ekonomi, pasca pandemi, kesehatan, dan yang ketiga transisi energi. Menurut saya ada satu isu yang penting tapi kadang dilupakan, yaitu anti korupsi. Nah, memang kalau kita bicara G20 itu kan pasti akan ada banyak isu turunan yang dibahas. Salah satunya kalau di G20 itu mereka punya banyak working group. Jadi negara-negara G20 nanti pada akhirnya mereka akan bikin di summitnya. Summit itu biasanya di antara bulan Oktober November. Presiden-presiden, pemimpin-pemimpin itu akan mendeklarasikan sebuah komunike atau deklarasi bersama pemimpin dunia selama setahun. Proses setahun. Nah, biasanya ada 1 atau 2 paragraf yang membicarakan tentang anti korupsi. Dan itu dibahas di dalam working group, salah satunya anti corruption working group. Jadi ada anti corruption working group G20. Nah, di anti corruption working group itu hasilnya apa sih? Apa sih yang didiskusikan? Ini pemerintah ya. Pemerintah anggota G20 mereka punya satu working group untuk setahun mereka mendiskusikan. Yang kalau kita bicara komunike atau deklarasi, mungkin munculnya hanya 1 atau 2 paragraf saja di deklarasinya. Tetapi selain di deklarasi tersebut, biasanya mereka ada komitmen-komitmen tertulis, sebuah dokumen yang itu menjadi sebuah rencana aksi, termasuk di situ ada satu laporan pelaksanaan dari karena ini tiap tahun dari komitmen-komitmen tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya presidensinya Italia. Ya. Ada Jepang, Argentina dan segala macam sampai pertemuan-pertama di Australia. Gitu. Dulu. Nah, memang kalau kita bicara ekspektasi ya Mas ya, tentu publik berharap, kita semua berharap karena G20 ini kan 19 negara plus Uni Eropa, dan di dalamnya kalau kita bicara anti korupsi banyak sekali lembaga-lembaga pembangunan seperti UNODC, OECD, FATF yang ikut mendiskusikan tentang skema pemberantasan anti korupsi. Artinya seharusnya itu menjadi sebuah kunci untuk menyelesaikan persoalan korupsi di dunia. Kita sih publik berharap negara-negara G20 termasuk lembaga pembangunan internasional itu berkontribusi terhadap pemberantasan korupsi. Jadi kalau kita bicara ekspektasi, kita berharap agar action plan yang dihasilkan, termasuk komunikasinya atau leadership ketika mereka menyampaikan
leader-leader itu menyampaikan statement mereka tentang anti korupsi itu jelas tegas untuk memberantas korupsi. Cuma pertanyaan setelahnya kan apa sih rencana aksinya? Cukup ambisius atau tidak? Yang kedua, bagaimana implementasinya? Nah, tahun ini agenda G20 untuk tadi ya, Working Group Anti Korupsi G20 itu agendanya apa aja? Kalau dari pemerintah, kebetulan karena Indonesia adalah presidensi, biasanya gini Mas, yang menjadi presidensi itu dia mendapatkan privilege untuk mengusulkan isu prioritas. Jadi kalau hari ini Indonesia menjadi presidensi, maka Indonesia lah yang mengeluarkan isu prioritas, mengusulkan di awal, yang mendraft awal. Apa yang diusulkan oleh Indonesia? Ada 4 isu kalau dari, nah kebetulan di Indonesia ini yang menjadi leadernya KPK Mas. KPK? KPK yang jadi leadernya. KPK jadi leadernya? Leader. Itu yang pertama, peran audit, baik audit yang pemerintah maupun audit di swasta. Penguatan peran audit. Yang kedua, money laundering, memerangi pencucian uang dan aset recovery. Yang ketiga, penguatan partisipasi publik. Dan yang keempat, penanggulangan korupsi di renewable energy. Itu 4 yang diusulkan oleh Indonesia sebagai sebuah privilege. Dalam proses tadi KPK memutuskan ada 4 atau mengusulkan itu untuk dibahas dalam agenda G20. Keempat ini sebenarnya sebelumnya dikonsultasikan nggak sih dengan masyarakat sipil atau stakeholder yang lain di Indonesia? Pengalaman kami, kami pernah diundang KPK tahun lalu, sejak 2021, cuma nggak rutin ya, mungkin hanya 2 atau 3 kali pertemuan. Mereka menyampaikan, memunculkan 4 isu tersebut, gitu kan. Meskipun kalau kami dari masyarakat sipil pasti kok itu ya yang dikeluarkan isunya, kenapa yang tidak yang lain? Ya itu yang selalu kita komunikasikan. Makanya kami di masyarakat sipil, kalau kami di masyarakat sipil itu punya yang namanya C20 atau Civil 20. Itu. Nah itu menarik. Makanya kami punya isu yang berbeda deh yang harusnya dimasukkan. Ya kalaupun pada akhirnya kan yang namanya advokasi Mas, kadang kita pengennya 1, 2, 3, KPK-nya tetap nggak mau, kita sudah dikunci ya, kalaupun mau memberikan masukan ya di 4 tersebut. Ya, tapi bagi kami ya, kami akan mencoba untuk mengkoreksi apa atau memberikan saran kira-kira dari 4 ini yang perlu, apa yang betul pertajam. Di satu sisi kami sebagai Civil 20 ya tetap akan menyuarakan sampai nanti di summitnya ya, di luar isu 4 itu ternyata ada isu lain loh yang lebih penting daripada 4 itu, yang lebih prioritas, bukan lebih penting, lebih prioritas untuk diselesaikan. Tadi ada Civil 20, itu ada C20 yang ya G20 gitu ya, agak-agak mirroring sedikit. Apa nggak takut engagementnya atau keterlibatan Civil 20 dengan G20 ini hanya sebagai pelengkap saja, atau label untuk mengesahkan sudah ada terjadi engagement atau partisipasi publik? Jadi memang ini Mas, kalau kita lihat di websitenya G20 misalnya, itu kan G20 dia menyebutkan ada engagement group yang menjadi sarana untuk memberikan masukan. Engagement group bukan hanya Civil 20, ada bisnis, ada Women 20, ada Youth 20, ada Science 20, ada bahkan BPK. Itu ada 2020 itulah. Ada Parlemen 20 juga gitu kan. Lumayan ya, spektrumnya sebenarnya sebagai luas sebagai luas ya, engagement group yang diharapkan bisa memberikan masukan terhadap pemerintah tersebut. Artinya sudah diakui. Tapi ya memang kalau kita bicara apakah tidak khawatir hanya sebagai pelengkap atau bahkan sebagai stempel bahwa negara G20 sudah partisipatif. Kalau bagi kami itu sebagai sebuah tantangan, ya sekaligus ya tantangan, peluang sekaligus tantangan sebenarnya Mas. Bagaimana kemudian kita memaksimalkan ruang yang diberikan oleh negara-negara G20 tetapi tidak mengurangi kekritisan kita. Karena kita beranggapan bahwa pertemuan G20 itu bukan satu-satunya forum yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan atau sebuah hal untuk memerangi kekerasan. Karena kan di lain juga ada ANKEK, ada macam-macam lah yang bisa menjadi ruang. Tapi itu salah satu saja, salah satu, dan kita coba maksimalkan itu. Nah kalau tadi pemerintah sama working group-nya G20 itu punya 4 agenda prioritas. Sementara
Civil 20 sendiri punya agenda prioritas yang didorong. Apa yang kira-kira berbeda dari agenda prioritas masyarakat sipil yang sekarang didesakan untuk diikuti bahas dalam agenda G20? Ya. Kalau dari Civil 20 sama sebenarnya mirip dengan pemerintah, kami berproses Mas, karena kalau Indonesia di G20 sebagai presidensi ya Indonesia Civil Society CSO-nya Indonesia juga menjadi presidensi. Oke. Ya sebagai leader. Tapi juga. Anggotanya bukan hanya Indonesia. Enggak hanya Indonesia. Jadi global. Jadi masyarakat sipil global ya. Ya, G20 bukan hanya civil society di negara G20 tetapi kita membuka ruang bagi negara non G20 karena bagi kami kalau kita bicara gerakan anti korupsi dan dampaknya kan bukan hanya untuk civil society di negara-negara, tapi bahkan di negara-negara yang non G20 itu juga penting, harus suara-suara itu juga harus kita sampaikan. Jadi kita jadi jembatan. Kalau kami setelah kami punya proses panjang diskusi, kami melihat apa sih komitmen tahun lalu, karena kan tahun lalu juga ada deklarasi C20 juga di Italia. Tahun ini kita mengusulkan ada 5 Mas. Oke, ada 5 isu prioritas yang diusung oleh C20. Yang pertama kita mirip dengan KPK, money laundering dan aset recovery. Ini juga PR di Indonesia juga. Yang kedua open contracting. Open contracting karena pengadaan barang dan jasa kan, apalagi pengadaan barang jasa di era-era pandemi gitu kan, itu menjadi salah satu yang rawan. Ketiga, nah ini beneficial ownership transparansi Mas. BO. Ya meskipun kalau kita bicara BO ini kan sudah menjadi komitmen dari negara-negara G20 bahkan sejak 10 tahun yang lalu, tapi kami melihat levelnya BO itu belum sampai akses ke publik. Jadi baru sebatas ya negara-negara mewajibkan korporasi untuk masukin mensubmit di BO-nya, tapi belum sampai ke transparansi. Makanya kita dorong terus. Yang keempat transparansi dan integritas untuk korporasi. Dan yang kelima ini yang membedakan kita dengan G20. Kalau G20 itu tackling corruption renewable energy, kalau kami transisi energi. Karena proses transisi energi itu kalau di Indonesia, apalagi negara-negara berkembang, pertarungan antara oligarki di fossil fuel dengan renewable ini kan sama-sama aja, kuat juga. Gitu. Kita tidak bisa menisbikan yang oligarki di negara yang di fossil fuel, Dan kami melihat ada benang merah Mas di 5 isu tersebut. Benang merahnya adalah konflik kepentingan. Problem mendasar dari korupsi yang terjadi hari ini adalah konflik kepentingan. Ini menarik bicara soal konflik kepentingan ya. Terkait dengan transisi energi khususnya Indonesia selama ini bergantung pada fossil fuel, batu bara, migas dan yang lain. Tapi kemudian sekarang mencoba untuk beralih ke renewable energy, tapi misalkan produksi terkait mobil listrik dan yang lain juga baterainya dari oligarki yang sama. Dugaannya oligarki yang sama. Selain oligarki yang sama dari nikel yang itu sebenarnya juga dari natural resources. Betul. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat para aktornya dan sekarang banyak juga memiliki kedudukan di pemerintahan. Jadi memang konflik kepentingan seberapa serius menurut Anda sekarang? Justru sekarang ini kalau dalam perspektif kami konflik kepentingan itu sangat besar. Jadi konflik kepentingan ini bukan hanya di dalam konteks lokal Indonesia, tapi kami melihatnya di level global, Mas. Konflik kepentingan kan gini, kalau kami sih percaya bahwa pertemuan negara-negara G20 itu tidak mungkin kemudian tanpa kepentingan. Pasti kan masing-masing negara punya kepentingan. Yang kita takutkan adalah konflik kepentingan di sana. Saya pikir kalau antara pejabat dan pengusaha menghasilkan sebuah kebijakan yang kalau kita menyebutnya state capture itu kan juga pasti ada. Apalagi di Indonesia itu kan menjadi sebuah laboratorium yang sangat nyata bahwa mungkin kalau kita bicara setahun yang lalu, zaman-zaman reformasi di korupsi, ngomong oligarki dan ngomong konflik kepentingan luar biasa gitu. Tapi sekarang konflik kepentingan sudah biasa. Udah nggak malu-malu gitu loh. Nggak malu-malu. Sudah telanjang. Ya itu menurut saya kalau sudah levelnya sudah tidak tahu malu terkait dengan konflik kepentingan dan menjadi hal yang biasa, nah disitulah problemnya. Dan itu sangat bagi kami. Karena gini, kadang-kadang kalau kita lihat banyak model-model pemberantasan korupsi yang dihasilkan oleh ini kritikan untuk terhadap misalkan lembaga pembangunan ataupun negara-negara dalam G20 atau ANKEK itu kan sangat teknikal ya Mas ya. Tapi tidak bisa menghilangkan problem konflik kepentingan itu.
Oke. Karena kalau konflik kepentingan ini beririsan dengan konteks politik, baik politik di internasional, global, maupun nasional maupun lokal. Nah, seringkali model-model pencegahan korupsi atau penanggulangan korupsi itu tidak bisa masuk ke dalam konteks konflik kepentingan yang ingin kita dorong itu, sehingga bisa menghasilkan sebuah inisiatif yang benar-benar kita memang larinya ke konflik kepentingan. Jadi kalau kita bicara beneficial owner transparansi, ya harusnya dalam rangka konflik kepentingan itu. Kalau kita bicara soal role audit itu ya dalam rangka konflik kepentingan. Kalau kita bicara soal money laundering ya bukan sekedar menghasilkan tools itu, tapi harus larinya ke sana, Mas. Karena kalau misalnya beneficial ownership transparansi, kalau pemerintah sekedar mengeluarkan nama tetapi tidak menghilangkan itu, ya sama saja. Oke. Nah, kick off meeting G20 ini sudah dimulai dari Januari yang lalu ya? Sejak Oktober 31 Oktober, Mas. 31. Yang G20, Mas. Iya, maksudnya sudah dimulai kick off meetingnya kemarin ya? Maksudnya sudah dimulai. Terus nanti ada seri berikutnya kapan lagi? Kalau dari G20 ya, Mas, dari G20 kan ini untuk working group yang punya pemerintah, sebenarnya mereka sudah mulai kick off 31 Oktober 2021. Pertemuan-pertemuannya, nah khusus untuk anti korupsi. Ya, 2021. Kalau untuk anti korupsi, mereka sudah melakukan pertemuan bulan Maret yang lalu, akhir Maret. Oke. Jadi ada pertemuan pertama itu KPK selaku tuan rumah menyampaikan isunya, jadi nanti dari negara-negara yang lain melakukan pengkritisan. Nah, ini menarik, Mas. Yang cukup maju dibandingkan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Semua engagement group diundang, Mas. Jadi C20, B20, Sains 20, Labor diundang untuk memberikan pandangan terhadap isu prioritas dari KPK. Bahkan draft awalnya dikasih. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang mungkin hanya beberapa engagement group saja yang diundang. Kalau tidak salah C20 itu kemarin dapat 3 slot untuk masuk ke forumnya sebagai engagement group. Yang kedua, kita diminta masukan terkait dengan pelaksanaan komitmen tahun sebelumnya. Dan yang ketiga, untuk spesifik isu renewable energy. Tapi kalau kita bicara ekspektasi, sebenarnya ekspektasi kami nggak ke sana kalau kita bicara proses. Karena seharusnya dari KPK selaku presiden itu harus juga menampilkan, yang pertama kami sih punya ekspektasi agar engagement group itu tidak hanya 1-2 sesi saja, tapi kami sih berharap bisa, dan ini sebenarnya desakan kepada pemerintah, bukan berharap lagi, tapi kami mendesak kepada KPK yang selalu ngomong soal transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, harusnya memberikan ruang paling tidak sebagai observer lah, untuk bisa melihat apa sih perdebatan yang terjadi, negara apa ngomong apa, negara memberikan usulan apa. Karena ini kan penting untuk melihat sejauh mana negara-negara G20 itu punya komitmen dari perdebatan itu. Yang kedua, kami juga berharap agar minute of meeting, kemudian hasil dari pertemuan itu, termasuk progresnya, kalau kemarin sudah ada draftnya sampai mana itu harus di-share kepada publik, agar publik bisa tahu. Nah, nampaknya kami sih belum melihat sampai level itu. Ini menarik ya, agenda prioritas kedua dari yang diusulkan oleh Indonesia itu berkaitan dengan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. Terus kalau kita berkaca kepada faktual praktek di Indonesia, justru partisipasi publik sekarang ini kayak di discouraging gitu. Apalagi seperti contoh misalkan orang ya macam kayak Haris dan Fathia yang membicarakan sebuah skandal ekonomi, justru dikriminalkan kayak gitu. Atau banyak lagi selain mereka berdua gitu yang mencoba untuk mengungkap skandal-skandal publik, tapi kemudian dikriminalisasi. Ada persoalan serius ya terkait dengan partisipasi publik mengenai menyusutnya ruang partisipasi warga. Nah, apakah problem-problem di lapangan terkait dengan tadi ancaman terhadap partisipasi publik ini sendiri menjadi yang didiskusikan dalam pertemuan G20? Kalau kami sih melihat dari G20 belum ya, tapi ketika kita diskusi dengan masyarakat sipil, dengan engagement yang grup yang lain sudah muncul tuh, Mas. Itu menjadi salah satu agenda didesakan. Maka kami di C20 ada satu spesifik
sub working group yang memang serius ngomongin civic space. Padahal kan civic space itu adalah syarat demokrasi. Demokrasi yang baik adalah dalam rangka kan syarat kalau demokrasinya baik pasti gerakan anti korupsi juga hidup. Yeah. Kalau nggak ada demokrasi dan nggak ada civic space ya gerakan anti korupsi akan jadi sangat mekanik. Betul. Dan ya tadi konflik kepentingan dan segala macam tidak akan. Makanya kami di C20 punya sub working group sendiri Mas tentang civic space. Artinya kami punya concern terkait dengan civic space di anti korupsi di kami di anti corruption working, karena kan di C20 kami juga punya working group anti korupsi Mas. Kami juga meng-highlight itu tentang pentingnya konteks partisipasi, artinya partisipasi masyarakat sipil yang tidak hanya yang kekhawatiran kita sebagai stempel itu. Maka kami juga di dalam pertemuan pertama kami juga meng-highlight itu pentingnya suara-suara dari masyarakat sipil termasuk dengan prasyarat partisipasi itu kan adalah demokrasi. Betul. Ya kan ada penting menjadi agenda perlindungan terhadap whistleblower, kemudian para aktivis anti korupsi, atau aktivis masyarakat sipil yang menyuarakan. Ya, artinya gini Mas, kalau beberapa negara, apalagi kalau di level high level, ketika sudah masuk ke ekonomi ke konteks isu makronya kan. Seolah-olah negara pertemuan G20 itu mau dikerucutkan hanya sebatas forum ekonomi. Ini yang kami mendesak, yang kami dari civil society, kami tidak menginginkan itu Mas. Karena ya negara G20 juga nggak hanya mikirin ekonomi dong. Di situ ada kemanusiaan, apalagi dalam konteks misalnya perang Rusia dan Ukraina itu kan. Harusnya kita bicara kemanusiaan dong, bukan hanya kepentingan sesaat, kepentingan negara saya, kepentingan negara Rusia, kepentingan negara Amerika, bukan, kita tidak mau terjebak dengan pertarungan ekonomi, tetapi harusnya kemanusiaan di atas semuanya. Harusnya G20 ngomong kemanusiaan, harusnya G20 ngomong demokrasi dong. Itu yang seharusnya ini, saya berharap kalau teman-teman yang nonton ini, ketika ada perwakilan pemerintah bicara soal bahwa forum G20 ada forum ekonomi, seharusnya forum G20 bukan forum ekonomi. Harusnya ada isu kemanusiaan di sana, isu demokrasi itu lebih penting dari sekedar forum ekonomi. So ya tentu yang disebut dengan meaningful participation tentunya bukan hanya sekedar mengangkat jubir G20 dari para pesohor kayak gitu, tapi tentu misalkan menjawab kegelisahan publik sebenarnya terkait dengan semakin ditutupnya ruang partisipasi gitu ya. Dan kalau memang ya kayak kasus Haris, Fathia atau kasus-kasus yang lain terkait dengan undang-undang ITE yang selama ini efektif membungkam gerakan anti korupsi kayak gitu, itu menjadi seharusnya isu prioritas. Ya, yang kedua gini Mas. Ya, yang kedua gini Mas, seharusnya ketika Indonesia sebagai leader dalam meskipun leadernya leader bukan leader karena kepilih ya, tapi leader karena giliran kan. Ya, tapi seharusnya Indonesia mampu menunjukkan kapasitas kita dan integritas kita sebagai leadership dengan contoh-contoh yang nyata. Betul. Itu yang kami desakan. Misalnya kalau KPK bicara soal partisipasi, tolong tunjukkan yang mana yang sudah dipunyai, termasuk ketika memimpin prosesnya, proses penyusunan sampai nanti jadi komunike ataupun jadi hasil rencana aksi. Ya kami berharap kabar KPK lebih membuka soal ini. Yang kedua terhadap kondisi yang hari ini gitu kan, apakah kemudian memang KPK ini layak untuk menjadi leader dari negara G20? Artinya ya ini kan kita bicara soal kapasitas dan integritas. Termasuk pemerintah Indonesia kan. Ketika ngomongin ekonomi, ngomongin soal transisi energi, kan kalau pemerintah selalu bilang transisi energi yang berkeadilan. Artinya kalau berkeadilan itu kan skupnya luas ya Mas ya. Termasuk bagi kami ya transisi energi yang berkeadilan itu ya transisi energi tanpa korupsi. Nah, dalam pengamatanmu nih, sebenarnya seberapa kuat sih isu ini menjadi agenda global yang seharusnya itu juga diperhatikan oleh Indonesia? Kalau kami melihatnya gini Mas, isu-isu civic space itu kalau dalam pendekatan banyak negara itu kan pasti menggunakan pendekatan good governance itu Mas. Good governance yang berarti good governance itu pilarnya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Nah, yang seringkali yang kalau kami kan
dalam kalau didikan kita masyarakat sipil itu kan 3 pilar itu kan berkaitan dengan hak ya Mas. Kalau misalkan transparansi kita pahami sebagai right to know. Kalau partisipasi berarti right to involve. Kalau akuntabilitas kan right to claim. Tahu, terlibat dan punya hak untuk mengklaim. Nah, nampaknya pemahaman ini berbeda dengan pemahaman versi pemerintah kalau kita lihat, karena mereka melihat transparansi, partisipasi dan akuntabilitas itu bukan sebagai perwujudan negara atas hak itu. Jadi kadang-kadang pemerintah melihat transparansi itu adalah ketika pemerintah sudah punya PPID misalnya, ketika mereka sudah menyediakan data, tetapi tidak menjamin aksesnya. Misalnya kalau di PWYP itu kan salah satu yang mendorong inisiatif IETI. IETI itu seolah-olah kalau sudah memberikan laporan dipublikasikan di website dalam bentuk laporan, datanya sudah lengkap, yang tadinya nggak pernah dibuka udah selesai. Padahal kalau dalam transparansi dalam perspektif hak kan memastikan data itu sampai ke user atau publik. Bahkan masyarakat yang kalau informasi tambang ya masyarakat terdampak dong yang mendapatkan informasi tersebut. Kalau kita bicara partisipasi, right to involve berarti terlibat dalam kebijakannya, dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Bukan sekedar ya sudah kalau dalam G20 misalnya Anda kan sudah saya undang sebagai pembicara, sebagai narasumber. Atau kalau dalam misalnya kebijakan-kebijakan Musrenbang Nas, atau forum konsultasi publik ya sebatas konsultasi publik. Padahal kan kita bukan itu, right to involve itu yang memastikan mereka terlibat dalam penyusunan kebijakan. Kalau right to claim bukan sekedar misalnya negara sudah menjamin kalau masyarakat komplain terhadap peraturan silahkan ke MK, silahkan ke MA, bukan sekedar itu. Bukan prosedural aja. Bukan prosedural. Yang kita inginkan adalah substansinya. Yang menurut saya yang justru sulit dipahami oleh negara ini itu melihat good governance itu sebagai prosedural. Yang itu dampaknya adalah kalau pemerintah sudah, ya kami kan sudah punya Dewan Pers, kami sudah punya Komisi Ombudsman, misalkan kami sudah punya KPK dan segala macam, tapi ya yang substansinya jadi tidak terjadi karena kan ini berkaitan dengan hak. Ya ini yang sering kali akhirnya pemerintah ikut banyak gini Mas, pemerintah ya ada satu yang perlu kita apresiasi, misalkan pemerintah ikut IETI, ikut OGP, meratifikasi ANKEK, terus ikut G20, bikin ACWG atau apapun segala macam, tapi kalau semuanya masih prosedural ya repot Mas. Presidensi Indonesia ini akan berakhir pada akhir tahun ini ya sekitar tahun, dan akan dilanjutkan oleh negara lain kayak gitu. Tapi secara agenda pemberantasan korupsi di G20 akan terus berlanjut ya. Betul. Nah, dalam konteks ini apa aja sih yang paling prioritas terus disuarakan oleh masyarakat sipil global terkait dengan anti korupsi? Presidensi Indonesia itu menjadi menarik bagi kami, misalkan dalam pandangan kami, karena setelah Indonesia India, setelah India kalau nggak Brasil dulu baru Afrika Selatan. Itu negara-negara yang sebenarnya secara mirip negara-negara berkembang, negara yang padat penduduk, dan dia bukan negara-negara utara, negara selatan. Artinya sebenarnya Indonesia menjadi pintu masuk bagi isu-isu yang relatif akan disuarakan oleh negara-negara selatan lah dibandingkan, karena kalau sebelum-sebelumnya kan Jepang, Italia kan sangat kepentingan negara utara. Jadi sebenarnya Indonesia menjadi bridging bagi kepentingan negara selatan yang relatif kalau kita bicara anti korupsi atau problem korupsinya hampir mirip-mirip nih. The problem ekonomi, problem sosial, ekonomi termasuk anti korupsinya jadi sama. Jadi saya pikir apa yang kita dorong hari ini harusnya itu bisa menjadi pintu masuk untuk problem global terutama di negara-negara selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat yang paling penting justru yang jarang dilihat adalah bagaimana komitmen-komitmen negara G20 dan anti korupsi yang sebelumnya. Jadi kami tahun ini ingin mencoba ngecek kembali nih action plan yang bisa kayak keterbukaan beneficial ownership itu kan sudah lama ya, sejak 10 tahun yang lalu, tapi kenapa stuck nih? Harusnya kan itu jadi pembelajaran kita bersama. Kenapa sih negara G20 sangat stuck untuk beneficial ownership? Nah, ini yang kita mau lihat. Sebenarnya masih kalau isu-isu prioritas masih relevan, tinggal ini aja Mas, level ambisiusnya. Nah, kami melihat memang isu yang ditawarkan KPK belum terlalu ambisius. Termasuk mungkin
perdebatan di yang kemarin ya juga belum cukup ambisius bagi masyarakat sipil. Oke. Artinya kalau kita bicara public participation, ya dari dulu juga ngomong public participasi kalau bicara anti korupsi, tapi yang ambisius dan berbeda ini yang kami belum melihat sesuatu yang. Oke. Yang ya kita coba di list real dalam konteks kebijakan yang seharusnya dibuat ya. Dan kalau kita lihat agenda prioritasnya adalah public participation. Kemudian kita punya aturan mengenai reward terhadap whistleblower dan yang lain-lain. Tapi dalam implementasi banyak dikriminalisasi. Ya. PR besarnya kan proses perlindungan betul-betul terhadap para human aktivis anti korupsi dan yang lain-lain. Kita sejauh mana kebijakan terkait dengan hal itu. Terus juga berkaitan dengan money laundering dan asset recovery atau professional. Indonesia punya RUU yang nggak selesai-selesai. Nah, itu dia. Kita punya undang-undang anti money laundering, tapi kita tidak punya undang-undang asset recovery. Padahal itu sangat penting. Nah, sejauh ini bocorannya bagaimana sikap KPK ataupun pemerintah Indonesia terkait dengan undang-undang ini? Belum ada progres Mas kalau saya tidak ada sama progres sama sekali. Belum ada progres kan. Artinya jadi aneh kalau kita ngomong aset recovery, tapi kan makanya kan seharusnya kalau kami melihat harusnya KPK selain kita ngomong soal isu prioritas, lead juga di isu aset kita harus ngasih contoh gitu. Aset recovery ini memang di-exclude ya. Mereka nggak mau membicarakan isu itu dalam agenda G20 karena mereka bicaranya soal professional enabler dan anti money laundering di situ ya. Ya seharusnya kan kalau ini kan momentum besar untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu sudah melakukan A, B, C, D. Tapi kan jadi kadang-kadang kita terjebak hanya pada action plan kan. Di focal point di pemerintah ini dari KPK sendiri timnya siapa aja ya? Kalau dari KPK selama ini kalau chairnya kan KPK, kalau untuk co-chairnya dari Kementerian Luar Negeri. Komisioner yang menjadi ini? Kalau komisioner yang lebih banyak Bu Lili. Oh Bu Lili, oke. Ya oke. Ini sosok yang kontroversial dan banyak dikritik banyak publik. Ini menjadi persoalan tersendiri terkait dengan legitimasi apa yang diusung dalam G20 oleh sosok seperti itu. Ya kalau pimpinan yang sering ngomong soal G20 memang Bu Lili. Kalau kita lihat dari sosial medianya KPK kan yang sering banyak ngomong Bu Lili. Kalau secara struktur yang ini kan lebih ke deputi ya. Tapi kan kalau kita ditanya tadi komisioner yang sering bicara soal G20 ya memang Bu Lili gitu. Selain KPK, stakeholder yang lain Kemenlu. yang untuk apa? Kemenlu. Terus kemudian ada PPATK biasanya. PPATK, oke. Ya PPATK penting terkait dengan professional enabler, money laundering gitu. Oke, Ri, terima kasih untuk kehadirannya di Sofa Merah. Terima kasih Mas. Kawan, sahabat Lokataru, demikian perbincangan kita dengan Arianto Nugroho, Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia, Co-Chair dari C20 Anti-Corruption Working Group. Sampai bertemu lagi dalam sesi dan diskusi hukum atau kebijakan yang lain di Sofa Merah.